Oke, baik ibu-ibu, izinkan saya biasa dipanggil Tias Bu di sini. Saya perawat dari yang bertugas di unit promosi kesehatan rumah sakit dan kesehatan jiwa masyarakat. Barangkali beberapa sudah pernah ikut kegiatan ini ya Bu ya. Oke, kalau ibu-ibu ingat kira-kira kita sudah melewati tema apa saja? Ayo, yang ingat siapa? Kesehatan gigi, apalagi yang sudah? Apa Bu ini? Kesehatan dengkul. Kesehatan dengkul apa? Tentang osteoporosis, tentang apa lagi? Fisioterapi sudah pernah, apalagi kesehatan jiwa khusus untuk lansia-lansia sudah pernah. Nah, kali ini kita juga tetap mengangkat kaitannya dengan kesehatan. Oke, baik. Monggo ibu-ibu sambil dahar, sambil ngunjuk, nanti kita diskusi ya Bu ya, kita sharing-sharing. Hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Ada yang punya keluhan kadang-kadang itu sakit kepala? Ada yang kadang-kadang ada yang nggak nafsu makan? Ada yang goyoknya pegel? Ada yang perutnya pules? Ada yang kalau misalnya lagi ada masalah tuh pikirannya ruwet. Ada yang kadang-kadang galau. Ada yang bingung kalau lagi ada masalah nih, ngambil keputusannya gimana gitu. Ada juga ya ternyata ya. Oke, baik. Kira-kira semua itu ada hubungannya dengan kesehatan jiwa nggak Bu? Wah, sudah tahu ya Mbak. Sudah pinter ya. Oke, baik. Nah, ibu saya yakin sudah tahu. Nah, kali ini kami cuma mau nambahin aja gitu ya. Nambahin apa yang ibu-ibu sudah ekspor terkait dengan kesehatan jiwa. Ibu-ibu pernah mendengar kata stres gitu ya? Atau mungkin malah menyebut ya? Kalau yang aku lagi stres gitu gitu ya. Kok kira-kira gimana so turun gitu ya. Nah, kali ini gitu ya, kami nanti minta waktunya sampai jam 9.15 atau 9.30 ya Bu ya. Nah, hari ini temanya halo. Kalau saya halo di situ apa Bu? Kalau saya hai di situ apa? Halo halo hai. Halo hai. Hai halo. Coba sebelah kanan saya, ayo. Sebelah kanan saya halo. Halo halo hai. Kiri hai. Sebelah depan halo halo. Oke, sudah konsentrasi berarti ya. Oke, baik. Kali ini ibu-ibu kalau dulu kami menghadirkan dokter ganteng kita, dokter Dodi gitu ya. Kemudian ada dokter Wikan spesialis kedokteran jiwa, dokter jiwa. Kemudian kita menghadirkan dokter gigi gitu ya. Kali ini yang hadir di tengah-tengah kita adalah psikolog. Sudah tahu Bu psikolog itu siapa? Sudah ada yang pernah ketemu ya? Belum ya? Oke, kali ini kami ingin memperkenalkan gitu ya. Salah satu kami punya ada 5 orang ya Mbak, psikolog ya. Ada 5 ya. Beliau ini salah satu psikolog klinis Bapak Ibu di Rumah Sakit Jiwa Gracia. Yang lainnya lagi mojok, tapi ada Mbak Rina ya, udah balik pelayanan ya. Oke, jadi kurang jeda ya Mas ya. Oke. Terus berangkat ya. Oke. Baik, kali ini yang kami hadirkan adalah Mbak Aril Halida, MC psikolog, gitu ya Bu ya. Ada yang sudah pernah dengar psikolog Bu? Istilah psikolog? Sampur. Nah, nanti kayaknya mungkin sebelumnya Mbak Aril ini, psikolog itu siapa sih gitu ya Mbak Aril ya? Oke, kali ini tema kita adalah terkait dengan stres kita sehari-hari ya Bu ya. Makanya kenapa saya tanya tadi, keluhan-keluhan tadi loh, ada yang jawab ya yo gitu ya. Kira-kira kita ini sehat jiwa gitu ya, atau lagi stres enggak gitu ya Bu ya. Kita akan tanyakan nih. Nah, Mbak Aril mungkin bisa say hello dulu dong sama ibu-ibu. Halo, selamat pagi ibu-ibu dan bapak sekalian. Alhamdulillah, semangat sekali. Oke, mungkin perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Aril Halida, saya biasa dipanggil Aril. Saya bekerja di klinik psikologi Rumah Sakit Jiwa Gracia. Itu Bu. Oke, baik Mbak Aril gitu ya Bu ya. Oke, baik Mbak Aril tadi kan ibu-ibu ini udah paduan suara ya. Pada saat saya tanya sering sakit kepala Bu, jawabnya apa tadi paduan suaranya? Sepadan gitu ya.
sebenarnya kondisi-kondisi ini tuh terkait dengan kesehatan jiwa nggak sih? Tapi sebenarnya kita tanya dulu ya, namanya jiwa yang sehat itu yang seperti apa? Sehat jiwa Mbak Ari? Nih, Bapak Ibu sekalian, pernah dengar tentang sehat jiwa? Atau mungkin jiwa aja dulu? Apa yang ada dalam pikiran Ibu dan jiwa? Stres. Oh, jiwa itu stres. Oke. Jiwa itu ada di mana ya? Ada di mana? Ada di? Ada di hati. Ada di hati. Ada lagi? Di? Oh, ada di pikiran. Oke. Kalau sehat fisik kan ini ya raga. Tapi kalau ditanya sehat jiwa itu letaknya jiwa itu ada di mana ya? Kita harus tahu dulu tuh. Oke, di pikiran. Oke, jiwa itu letaknya ada di otak. Iya. Nah, tadi Bu Tias kan menanyakan kriteria sehat jiwa. Dan kita akan coba untuk menganalisnya kriteria sehat jiwa itu seperti apa. Kalau menurut Ibu, sehat jiwa itu yang kayak gimana sih? Dikatakan kita sehat jiwa itu seperti apa? Gimana? Oh, pikirannya tenang. Oke, good. Terus apa lagi? Gimana? Oke, bisa mengelola masalah dengan baik. Udah pinter semua Bu Tias. Oke, jadi kalau kita ditanya tentang sehat fisik, biasanya kita kan akan mendeteksi ya. Oh, aku ora mumet. Oh, aku ora loro weteng. Oh, aku ora ana keluhan liyane. Artinya aku sehat. Nah, tetapi ketika kita ditanya sehat jiwa, ini yang kayak gimana ya? Nah, kriteria sehat jiwa itu ada 4, Bu. Yang pertama, orang yang sehat jiwa itu dia tuh ngerti aku ini punya kelebihan apa. Bukan kelebihan berat badan ya Bu ya. Tapi kelebihan artinya itu adalah kemampuan. Dia punya, oh aku ini punya kemampuan memasak misalnya. Atau aku ini punya keahlian apa, seperti itu. Nah, jadi orang yang sehat jiwa itu adalah orang yang dia ngerti dia punya potensi apa. Bukan orang yang justru malah melihatnya aku kan orang pinter kaya kae. Aku kan orang anu kaya kae, misalnya seperti itu. Sesimpel itu, oke? Jadi orang yang sehat jiwa itu adalah orang yang dia itu bisa menghargai potensi yang dia miliki. Oke, itu yang pertama, Bu. Nah, lalu kriteria kedua atau tanda orang sehat jiwa yang kedua adalah benar tadi yang disampaikan Ibu, dia mampu mengatasi stres dalam keseharian. Jadi orang yang sehat jiwa bukan orang yang bebas stres, bukan orang yang hidupnya lempeng nggak punya masalah. Setiap orang pasti punya masalah. Nah, orang yang sehat jiwa itu adalah orang yang dia itu mampu mengatasi tekanan hidup dalam sehari-hari. Benar, 100 untuk Ibu. Nah, terus yang ketiga, orang yang sehat jiwa dicirikan sebagai orang yang dia itu produktif. Produktif itu artinya menghasilkan, bukan soal uang. Oh, aku kerja, berarti aku sehat jiwa, menghasilkan enggak. Tetapi orang yang sehat jiwa dia itu punya aktivitas atau kegiatan yang bermakna yang dia lakukan setiap hari. Misalnya kayak ibu hari ini datang senam, habis ini punya kegiatan yang lain. Nah, artinya ibu itu sudah mengantongi kriteria sebagai orang yang sehat jiwa, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, yang keempat, orang yang sehat jiwa itu cirinya adalah orang yang dia itu bermanfaat. Bermanfaat buat siapa? Buat dirinya sendiri dan juga orang lain, betul. Misalnya ibu menjalankan peran sebagai ibu meskipun capek ya Bu, tapi ibu bermanfaat nih untuk diri ibu sendiri maupun untuk keluarga ibu. Nah, itu artinya ciri sebagai orang yang sehat jiwa. Nggak ada ciri orang yang sehat jiwa ini, wah aku nggak ke psikiater, wah aku nggak didiagnosa, enggak. Tetapi dari 4 kriteria tadi. Seperti itu Bu ya. Oke, benar ya Bu ya. Kira-kira dari 4 tadi Ibu ada semua nggak di situ? Ada ya. Amin. Oke, amin. Nah, salah satu dari yang tadi Mbak Ari sebutkan kan kalau yang namanya sehat jiwa itu kan mampu mengatasi stres ya Bu ya. Nah, kira-kira stres sendiri itu apa sebenarnya Mbak Ari? Oke, kita nggak mungkin lepas dari stres ya Bu. Apalagi kalau akhir bulan, benar nggak? Misalnya ada tagihan atau apa gitu ya. Oke, kita bicara tentang stres. Menurut ibu-ibu dan bapak, stres itu baik apa enggak ya? Oh enggak. Kita lihat ya. Oke, kalau dilihat dari artinya, stres itu adalah situasi yang menekan. Situasi yang menekan, yang bisa mempengaruhi seseorang. Intinya itu stres. Nah, tetapi kita akan lihat lagi
stres itu apakah hanya berkaitan dengan hal-hal yang nggak menyenangkan? Ternyata menurut ahli stres itu ada dua jenis, Bu. Ada yang namanya eustress dan yang kedua adalah distress. Ini teori ya, Bu ya. Eustress itu apa? Eustress itu adalah stres yang menyenangkan, yang sifatnya membuat kita happy, yang sifatnya bisa membuat kita terbangun untuk termotivasi untuk melakukan sesuatu. Misalnya apa? Lulus ujian kalau yang sedang sekolah, naik gaji kalau yang bekerja, misalnya seperti itu. Atau apalagi ya? Pokoknya situasi-situasi yang membuat kita itu merasa happy itu adalah eustress. Ternyata situasi happy pun juga membuat dalam kondisi stres, tetapi stresnya sifatnya lebih sehat, lebih positif itu. Nah, sebaliknya jenis yang kedua itu adalah distress. Berarti kebalikannya adalah stres yang sifatnya merusak dan bahkan bisa mengambil alih kebahagiaan. Nah, distress ini apakah buruk? Tidak. Dia butuh kita untuk bisa mengembalikan lagi pada kondisi yang sejahtera. Situasinya apa misalnya distress? Apa, Bu, misalnya? Yang nggak nyenengin? Apa, Bu? Betul, leres. Jadi kehilangan seseorang yang kita sayangi itu bisa menimbulkan kondisi yang namanya distress. Lalu apalagi? Misalnya kalau yang kerja, oke, boleh. Banyak pekerjaan, oke. Atau mengalami PHK. Termasuk kemarin di tahun 2020 kita mengalami situasi yang namanya pandemi. Itu adalah kondisi yang namanya distress. Seperti itu, ya. Oke, baik. Sejauh ini kira-kira sudah paham belum, Bu? Oke. Jadi kalau kita bicara stres, kira-kira apakah selalu negatif? Tidak. Oke ya. Tadi dicontohkan kayak Mbak Aril, kok bisa sih wisuda kok bikin wisuda kok disebut sebagai stres gitu ya. Kira-kira kalau kita ada di momen-momen seperti itu, ada nggak, Bu, pressure-nya, tekanannya? Kudu pesen mua ya loh, make up artis ya nggak? Kudu golek kostum ya loh, dress code gitu ya. Nah itu kan karena situasi yang menekan. Seperti tadi malam biasanya di WA Mbak Aril, di WA-an saya sama Bu De Agus sama ya. Oh iya. Jadi bilang nih Bu Agus nanti kok, gimana kalau besok kostumnya merah putih gitu. Nah ini kalau saya jadi distress, soalnya saya nggak punya, Bu. Waduh gitu ya. Nah itu kok jadi bagaimana menyikapi gitu ya Mbak Aril. Oke, baik. Jadi stres ada berapa, Bu? Dua. Apa saja yang pertama? Yang positif namanya apa? Oke. Yang negatif tadi? Distress. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, distress itu kira-kira dampaknya apa sih Mbak Aril sebelum kita bicara? Jadi mungkin apa saya nyuruh Ibu nanti sampai jam akhir, karena apa? Di penghujung acara nanti Ibu akan mendapatkan latihan bagaimana mengelola stres, langsung praktek yang sehari-hari nanti bisa diterapkan di rumah gitu ya. Jadi kalau belum praktek selesai, sayang kalau nanti meninggalkan event ini gitu ya. Nah dampaknya Mbak Aril, oke. Ya, jadi manusia itu punya dua dimensi, ada tubuh atau fisik sama psikis atau jiwa tadi ya. Nah dua hal ini saling berhubungan. Fisik bisa mempengaruhi psikis, psikis bisa mempengaruhi fisik. Misalnya nih, kita lagi nggak ada masalah, tapi secara fisik kita lagi flu berat. Kira-kira bisa mikir nggak kalau lagi flu berat? Angel. Besok sekarang lagi flu berat, pasti rasanya bawaannya pengennya tidur. Nah artinya secara psikis kita lagi nggak baik-baik aja. Kenapa? Karena fisik kita yang sedang tidak oke. Ya seperti itu ya. Jadi fisik, kualitas kesehatan fisik mempengaruhi psikis kita. Kita jadi ketika kita lagi sakit fisik itu jadi rasanya nggak enak. Bawaannya pengennya tidur aja. Seperti itu. Suruh mikir angel. Nah sebaliknya juga seperti itu. Secara fisik kita itu dinyatakan sehat sama dokter. Tetapi ternyata kita lagi
lagi ada sesuatu nih yang membuat kita nggak baik-baik saja. Misalnya mikirin anak, mikirin pekerjaan, atau yang lain. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang pernah mengalami, kok aku sirahku mumet separuh, atau kok kenekku ceneng ya, ceneng itu tegang. Ini semua filsafat kan Oh iya. ya. Terus mungkin ada yang asam lambungnya naik, Ya. kayaknya itu nge-hit ya. Penyakit yang ngetren gitu, jadi sakit mah gitu. Nah itu adalah, bahkan ada juga yang ketika dalam kondisi stres dia sampai ke ini, reaksinya ke kulit. Jadi ada yang kulitnya itu selalu merasa gatal seperti itu, dan memang gatal seperti itu. Nah ini artinya kondisi psikis kita akan mempengaruhi fisik. Nah kenapa ya kok bisa gitu? Ini ada hubungannya sama tadi, jiwa itu kan hubungannya sama otak. Ini ada hubungannya dengan otak. Ini agak teori sedikit, tapi saya coba untuk menyampaikan secara lebih mudah ya. Jadi otak kita, Bapak Ibu, itu ada banyak bagian. Nah ada salah satu bagian yang namanya itu yang ada di belakang dahi kita, itu namanya prefrontal cortex. Dia itu disebut sebagai komandannya otak. Jadi kalau dia komandan itu berarti tugasnya mikir, ngambil keputusan. Itu lokasinya ada di sini. Jadi berarti harus kita jaga, Bu, karena mikirnya itu ada di sini. Makanya kalau ada orang pakai pikir dong, aku pikir di sini. Nah, seperti itu ya, pakai otak. Nah itu lokasinya ada di sini. Yang tugasnya mikir itu ada di belakang dahi kita. Nah terus ada bagian lain yang namanya amigdala. Amigdala itu lokasinya tersembunyi. Nah amigdala ini dia tuh fungsinya untuk melindungi kita dari apa? Bahaya. Seperti itu. Jadi sebenarnya dia tuh fungsinya adalah untuk kebaikan kita, agar kita itu terlindung dari yang namanya bahaya. Sama kayak fungsinya smoke detector atau pendeteksi asap. Itu kan fungsinya untuk melindungi kita. Jadi kalau ada asap, dia akan bunyi supaya kita segera mencari sumber apinya. Nah si amigdala itu fungsinya juga kayak gitu, dia akan mendeteksi bahaya, ada bahaya enggak, seperti itu. Nah yang jadi problem adalah ketika si amigdalanya ini ada masalah, dia melihat bahwa semua itu dianggap sebagai bahaya. Nah ini masalahnya di situ. Jadi semua hal itu dianggap sebagai bahaya. Ada kejadian apa, dia langsung bunyi teror, ya alarmnya langsung bunyi. Arep lunga ngendi dianggap bahaya, alarmnya bunyi lagi. Jadi dia itu terlalu waspada. Sehingga akibatnya apa? Si komandan otak tadi yang lokasinya di belakang dahi ini, jadi dia itu nggak bisa mikir. Kenapa? Karena sudah diambil alih sama yang namanya amigdala. Nah efeknya apa? Si amigdala ini nggak mau sendirian, dia ngajak teman. Karena ada bahaya, dia itu nggak mau sendirian. Dia ngajak yang namanya tentara. Jadi di tubuh kita itu ada tentaranya. Ibaratnya kayak negara. Kalau negaranya itu diserang, yang akan melawan adalah tentara, melawan si penjajah atau yang menyerang, yang dianggap bahaya. Nah, tubuh kita itu juga punya tentara, namanya hormon kortisol, hormon stres. Di tubuh kita itu ternyata ada hormon stres. Nah, si hormon kortisol ini dia itu akan berproduksi karena diperintah oleh amigdala. Woi, ada bahaya. Nah kortisolnya ini kemudian meningkat, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia diperintah untuk berperang. Karena sesuatu yang dianggap bahaya tadi. Akibatnya apa? Karena kortisolnya ini meningkat, akhirnya efeknya ke tubuh. Mumet, jantungnya kayak deg-deg-deg. Mungkin ini tremor. Terus mungkin perutnya tadi nggak enak, ada gangguan pencernaan, entah ada yang sering ke belakang, atau mungkin ya sampai diare, kemudian mahnya kambuh, terus mungkin yang lain, keluhan-keluhan fisik yang lain. Nah itu akibat dari si kortisol yang meningkat. Seperti itu. Itu gambarannya kenapa ya kok aku pas lagi stres ngeluh atau apa, ya itu karena si kortisolnya sedang meningkat karena ada sesuatu yang kita anggap sebagai bahaya. Misalnya besok mau pleset, udah ora ya, saya seperti itu, sesederhana itu si amigdala itu udah aktif, seperti itu, sederhananya kayak gitu.
Iya, asik ya Bu ya ternyata ya. Oke, sudah kebayang belum Bu kira-kira? Kayak ono sesuatu yang kira-kira nggak kita harapkan terjadi gitu ya. Atau mungkin sesuatu apa ya namanya stresor dari luar, sesuatu yang kemudian menimbulkan stres, itu sudah kebayang ya. Jadi kenapa kok bisa pusing gitu ya? Kenapa kok bisa mules gitu? Ini menarik sekali ya. Ampun, terima kasih Mbak Arif menambah pengetahuan kita ya ibu-ibu ya. Oke, baik. Nah, udah ada yang mau nanya tapi sebentar ya. Sebentar ya Bu ya, nanti tahan dulu Bu. Ada sesinya untuk tanya jawab. Semoga gak bikin stres ya Bu. Tahan dulu ya. Oke, baik. Gini Mbak Arya, kalau tadi kan disampaikan ini ya prosesnya kenapa kita terjadi stres gitu ya. Kira-kira kapan sih ini kan nanti ada pengelolaan sendiri nih. Nah, tetapi kapan kita bisa warning bahwa oh ini saya sudah butuh tenaga kesehatan, saya sudah harus ke puskesmas, saya harus ketemu psikolog, itu kira-kira yang kondisinya sudah seperti apa gitu. Oke. Nah ini yang ditunggu ya Bu, kapan ya kita ke profesional. Sebetulnya ini kembali pada kebutuhan kita. Jadi yang perlu kita sadari adalah secara fisik dan secara psikis tadi, apakah kita itu sudah merasa terganggu fungsi sehari-harinya. Kriterianya itu, kalau kita merasa oke, aku bukan sok kuat, tetapi kita harus mengukur diri sendiri secara fisik dan mental. Apakah aku ini dalam kondisi aku bisa mengatasi? Ada nggak dukungan dari sekitarku yang bisa membuat aku sedikit setidaknya terbantu? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bisa mencapai itu, kita nggak perlu nih ke profesional selama kita masih oke, aku bisa mengandalkan kemampuanku dan juga dari orang terdekatku. Tetapi ketika ibu merasa kok kayaknya aku nggak bisa ya, aku merasa kok kualitas hidupku udah berbeda, biasanya aku gini, sekarang kok gini, kok gitu. Nah, tidak ada salahnya untuk Bapak dan Ibu bisa mengakses layanan profesional, entah ke puskesmas atau rumah sakit, monggo seperti itu. Jadi indikatornya adalah ketika kita merasa sudah fungsi kita sehari-hari itu sudah tidak sudah tidak optimal, bahkan bisa sampai mengganggu atau beresiko malah nanti kondisinya lebih buruk. Oke, sudah besok ya Bu ya. Ya, kapan harus mengelola sendiri dan sampai mana gitu ya. Oke, baik. Kadang-kadang kita tuh nggak apa-apa Bu bilang, kita jangan selalu bilang aku nggak apa-apa, aku rapopo. Ya, tapi memang kalau memang kondisinya kita sudah tidak baik-baik saja, itu sah-sah saja kalau kita mengatakan bahwa aku lagi tidak baik-baik saja, gitu ya. Oke, nah sekarang kita kayaknya udah masuk nih pengelolaan stres ya. Oke, nah ini mau ke Mbak Adil gimana? Apa yang perlu disampaikan kepada ibu-ibu nih cara untuk mengelola stres? Setiap orang itu pasti pernah punya stres ya. Psikolog pun juga pernah stres. Saya pun juga pernah stres. Manusiawi. Jadi yang paling penting adalah kita itu bisa menyadari sepenuhnya kalau kita ini sedang tidak baik-baik saja. Itu perlu. Ada kita itu suka mengabaikan, tubuhnya itu udah teriak-teriak, woi, wis mumet ki, woi, makanya wis ora penak tenan ki, seperti itu. Nah, tetapi kita seringkali merasa bahwa oh, aku kudu kuat, aku rapopo, tadi kata Bu Tias ya, seperti itu. Nah, kita perlu loh untuk benar-benar setidaknya kita berjarak dulu. Berjarak itu apa ya? Istilahnya itu kayak kita itu memberi waktu untuk diri kita itu benar-benar oke, aku ini tahu yang apa yang aku butuhkan. Kalau aku butuhnya istirahat, ya istirahatlah. Wah, iso gaweane oke. Ya sekarang kembali lagi pada pilihan kita. Karena bagaimanapun juga tubuh kita itu juga perlu dirawat. Kayak Bapak Ibu merawat keluarga. Nah, tubuh Bapak Ibu itu juga perlu dirawat. Nah, tipsnya seperti apa? Nanti ada teman-teman saya yang akan mengajari tentang bagaimana sih tips sederhana yang bisa dibawa pulang nanti ketika Bapak dan Ibu merasa nggak baik-baik saja. Nah, prinsipnya ketika kita menghadapi situasi nggak nyaman itu ada dua hal Bu. Yang pertama adalah kita harus mengembalikan dulu kondisi kita ke kondisi yang seimbang. Ibaratnya kayak jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit itu kan miring ya. Ini kayak kita itu dalam kondisi stres itu seperti itu, nggak seimbang. Nah, kita harusnya imbangin dulu. Caranya gimana? Nanti akan diajari cara biar seimbang secara fisik dan secara mental. Nah, nanti kalau udah balance, sudah seimbang, apa selanjutnya yang mau dilakukan? Kita perlu mencari
solusinya. Nah, kalau udah sampai di titik mencari solusi, ini jelas kita mungkin butuh sumber dari orang lain misalnya, atau dari keluarga, atau dari aku pengen diskusi nih dengan orang yang lebih berpengalaman dan sebagainya. Prinsipnya dua itu. Jadi yang pertama harus menyadari dulu kondisi kita saat ini seperti apa, kita terima dan kita bolehkan atau izinkan diri kita untuk oke, aku butuh istirahat nih. Seperti itu. Ndablek nggak apa-apa. Ndablek dalam artian terus orang ngurus gawe rumah sih kayak rapopo. Yang penting kita secara fisik sudah seimbang dulu kayak jungkat-jungkit tadi. Baru kemudian kita kalau dalam kondisi tenang, kita sudah seimbang, kita bisa mikir nih RPA seperti itu. Nah, si otak tadi, si komandan otak itu, dia tuh bisa mikir kalau dalam kondisi tenang dan dia itu butuh yang namanya oksigen. Gitu Bu. Jadi sering ya kalau kita ketemu orang yang misalnya dia dalam kondisi cemas atau panik, itu tarik nafas. Nah, itu fungsinya untuk mengaktifkan si prefrontal cortex tadi, si komandan yang tiba-tiba nggak bisa kerja karena dibajak sama yang namanya amigdala tadi. Nah, jadi kuncinya adalah otak ini, si prefrontal cortex ini harus dikasih bahan bakar berupa oksigen seperti itu. Okay? Sepertinya ini yang kita tunggu ya Bu ya, yaitu prakteknya seperti apa gitu Mbak Ayu. Silakan. Ini nanti ada teman-teman saya ini dari psikologi UGM yang akan berbagi tips atau cara tentang bagaimana mengelola stres. Tips yang disampaikan sangat sederhana, bisa Bapak Ibu lakukan saat nanti di rumah dan tidak membutuhkan bantuan profesional itu tidak perlu. Jadi Bapak Ibu bisa berlatih menyeimbangkan si jungkat-jungkit tadi biar bisa seimbang. Kita simak ya caranya seperti apa. Oke, Ilona dan Lili silahkan. Hai ibu-ibu. Ini saya panggilnya ibu-ibu apa tante-tante? Ibu aja. Aduh seger banget. Masa nenek gua? Nanya lincah. Ibu lincah Bu. Oke deh. Kenalan dulu ya Bu ya pagi ini. Jadi ini sekarang mungkin kami ambil alih ya untuk acara selanjutnya. Di sini ada saya Bu. Saya namanya Yuni, YUNI. Dan di sebelah saya ini ada Ilona. Salam kenal ibu-ibu. Kami dari mahasiswa Magister Psikologi Profesi UGM Bu gitu. Dan mungkin di sini kan Bapak Ibu aduh segar-segar banget mukanya Bu. Awet muda ya Bu. Saya di sini dan Ilona mau berbagi sedikit tips mungkin ya gitu, sama nanti kita boleh praktek gitu bagaimana caranya ketika nanti stresnya itu terlalu terlalu overwhelming mungkin bilangnya gitu, terlalu mumet banget di kepala, aduh gitu, aku gitu, terlalu Bu, aku nggak bisa mikir nih sekarang, gimana caranya aku bisa tenang dan kembali berpikir gitu ya Bu. Oke, jadi mungkin sedikit aja yang kan tadi udah teori nih Bu panjang. Nah ini saya teorinya dikit aja, nanti akan kita sama-sama praktekkan. Oke, jadi teori yang pagi ini dan praktek yang pagi ini akan kita praktekkan bareng-bareng itu namanya teknik grounding Bu. Gitu. Mungkin ibu-ibu ada yang udah tahu belum Bu namanya grounding itu apa Bu? Belum ya? Oke deh, udah berarti saya jelasin di sini. Kalau dari diartikan secara letterlek gitu ya Bu, kalau kata Google Translate-nya, kalau grounding itu adalah kegiatan skin kontak gitu, kontak kulit dengan permukaan bumi gitu. Apaan tuh ya Mbak? Jadi itu kegiatan di mana panca indera kita gitu, baik penciuman, kulit gitu, itu bersentuhan dengan apa yang ada di sekitar kita Bu gitu. Nah, untuk manfaat grounding ini sebenarnya banyak banget nih, tapi mungkin yang bisa saya sharingkan di sini manfaat yang pertama Bu, yang pasti menurunkan stres. Terus yang kedua itu bisa menaikkan kualitas tidur ibu gitu. Jadi mungkin boleh nih nanti kalau misalnya ibu mau tidur tapi belum merem-merem gitu, itu bisa nanti dipraktekkan teknik groundingnya gitu. Terus
menurunkan inflamatori juga gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada, tapi dikonsultasikan lagi ke dokter ya Bu, gitu. Kalau misalnya nanti ada luka peradangan gitu, itu bisa nanti dilakukan, Ibu udah bisa melakukan teknik grounding gitu, dan seterusnya. Untuk teknik grounding yang akan kami praktekkan hari ini itu ada 2 Bu gitu. Yang pertama itu adalah teknik namanya box breathing atau pernapasan dalam kotak gitu. Boleh Ilona melanjutkan? Iya, mungkin saya izin melanjutkan ya Ibu. Tadi mungkin menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Mbak Yuni. Kalau tadi Bu Ariel kan menyampaikan di dalam hidup kita itu ada 2 hal, yaitu fisik dan jiwa yang harus diperhatikan seperti itu Ibu. Mungkin kalau saya ingin tanya dulu nih ke Ibu-Ibu. Kalau misalkan nih kita sakit fisik, misalkan jantung gitu Bu, terus luka, apa yang mungkin pertama kali bisa kita lakukan Bu? Mengobati lukanya begitu ya. Kalau fisik kan lukanya terlihat, jadi diobati. Mungkin kita cari air dulu untuk membersihkan luka begitu ya Bu. Cari betadine gitu ya Bu iya, ya. betul, cari betadine dulu begitu. Baru nanti diobati seperti itu Bu. Nah, kalau misalkan tadi secara psikis misalkan jiwa begitu ya, itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Apa yang pertama kali bisa kita lakukan kalau tadi tiba-tiba aduh ini, aduh stres ini, apa Bu kira-kira kalau menurut Ibu? Nah, yang bisa dilakukan pertolongan pertamanya adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Yuni, yaitu dengan berlatih nafas atau grounding. Kalau tadi Bu Ariel sampaikan bahwa otak kita perlu oksigen supaya prefrontal cortex-nya bisa bekerja, kita bisa lakukan pertolongan pertama itu dengan latihan olah nafas. Nah, salah satu cara latihan olah nafas ini namanya box breathing Ibu. Jadi nanti beberapa detik kita akan tarik nafas, kemudian beberapa detik akan ditahan, kemudian nanti beberapa detik dihembuskan. Mungkin bisa kita coba langsung. Sekarang mungkin ibu-ibu boleh coba atur posisi Senyaman mungkin Bu. Kalau misalnya terlalu dempet gitu, bisa ke depan sedikit gitu. Bisa berjarak sila berjarak, duduknya nyaman. Untuk tarik nafas dalam-dalam itu juga nyaman. Kalau terlalu dempet dengan samping bisa agak maju, agak ke kiri gitu. Senyamannya. Mungkin kalau ada yang masih pakai sepatu, kalau ada yang suka selonjoran boleh selonjoran, ada yang senderan boleh senderan. Prinsipnya adalah mengambil oksigen dari bumi, dari di sekitar kita untuk mengalirinya ke dalam otak sehingga posisi tubuh harus nyaman seperti itu. Boleh dicoba ibu-ibu, mungkin kalau mau tutup mata boleh. Sekarang coba kita bersama-sama begitu ya. Boleh silahkan ditarik nafas pelan-pelan lewat hidung, ditahan sekitar 4 detik Ibu, kemudian bisa dihembuskan melalui mulut seperti itu, dan bisa diulangi kembali. Tarik nafas yang dalam, dirasakan ya Bu udaranya memasuki hidung kita, kemudian dihembuskan keluar melalui mulut kita. Kemudian tarik nafas kembali, rasakan udaranya di sekitar memasuki tubuh kita, kemudian mengalir di dalam darah kita. Kemudian kita hembuskan perlahan-lahan supaya tubuh menjadi lebih rileks. Coba tarik nafas kembali. Sadari hal-hal yang ada di sekitar kita. Kemudian bisa dihembuskan perlahan-lahan. Seperti itu. Jadi olah nafas ini bisa Ibu lakukan kapan saja, murah, dan dilakukan di mana saja, seperti itu. Jadi Bu, mungkin saya sedikit menyimpulkan. Jadi intinya box breathing itu box itu apa? Kotak ya. Breathing berarti bernafas.
Kenapa kok namanya kotak? Itu kan ada 4 persegi ya. Kalau kotak itu kan persegi 4. Nah kita itu membayangkan kotak, kemudian tarik nafasnya 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, dan dilakukan sebanyak 4 siklus. Intinya itu. Jadi 4 ini adalah yang kita ingat. Box itu kan ada 4 sisi ya. Nah, jadi kita tarik nafasnya 4 detik, tahan 4 detik, kemudian hembuskan 4 detik, dan lakukan sebanyak 4 kali. Seperti itu. Pikiran kita kemana? Ke nafas yang masuk dan sensasi yang dirasakan tubuh ketika kita tahan nafas, termasuk ketika udara kita hembuskan. Sekali lagi, jadi ketika kita tarik nafas, tahan nafas, dan menghembuskan nafas, pikiran kita fokuskan pada aktivitas yang sedang kita lakukan. Bukan kita tarik nafas tapi ingat jemuran. Menghembuskan nafas ingat harus jemput anak. Ya, jadi pikiran harus fokus pada nafas. Seperti itu ya, kurang lebih. Oke, kita masuk ke tips yang kedua. Silakan. Oke. Nah, untuk yang tips kedua ini Bu, karena tadi sudah olah nafas. Nah, sembari berlatih olah nafas, tadi Bu Anil sampaikan fokus terhadap nafas dan sensasi yang dirasakan. Nah, Ibu juga bisa menambahkan nih di sela-sela latihan olah nafas, lakukan teknik namanya 5, 4, 3, 2, 1. Jadi, ketika kita berlatih olah nafas, kita bisa membayangkan seperti itu ya Bu, membayangkan 5 benda yang mungkin ada di sekitar kita. Jadi sembari olah nafas, ada apa aja ya di sekitar kita, kita bayangkan begitu, kita lihat begitu dengan indera kita. Oh, ada tikar, ada pohon kelapa, ada orang sedang berjalan, seperti itu. Kemudian yang keempat, selain melihat begitu ya, mengaktifkan alat indera kita juga bisa mengaktifkan perabaan kita gitu. Jadi 4 benda yang kira-kira di dekat kita bisa diraba nih gitu. Oh ini ada tiket, oh ini ada mungkin tekstur celana gitu. Jadi bagaimana caranya kita itu tetap mengaktifkan indera kita sembari kita olah nafas gitu. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita bisa mengaktifkan kembali indera yang lain, yaitu kalau tadi sudah ada penglihatan, kita bisa mengaktifkan perabaan, kemudian bisa juga penginderaan telinga. Jadi saat olah nafas tadi, mendengar suara apa? Suaranya bising. Tidak apa? Dirasakan seperti itu. Oh, ada suara burung misalkan. Ada suara air. Oh, itu ada suara teko belum dimatikan, seperti itu. Yang kedua, tadi kan 5, 4, 3, 2. Nah, indera yang kedua ini kita bisa menggunakan penginderaan penciuman seperti itu. Misalkan, tadi saat menghirup itu baunya ada sedikit bau tidak enak misalkan, atau baunya wangi kamar misalkan, wanginya wangi apa, seperti itu. Dan yang terakhir, kita bisa mengaktifkan juga penginderaan pengecap seperti itu Bu. Jadi, tadi saat olah nafas yang saya rasakan di mulut saya itu apa ya? Seperti itu. Jadi tadi sambil olah nafas box breathing bisa bersamai juga dengan 5 yang bisa dilihat, 4 yang bisa diraba, 3 yang bisa didengar, 2 yang bisa dicium, 1 yang bisa dirasa. Seperti itu. Semoga membantu ya Ibu-ibu. Terima kasih sudah berprogres hari ini bersama kami. Semoga membantu tekniknya. Terima kasih. Kembali, ya mungkin saya menambah ini sedikit ya. Jadi nafas tadi fungsinya kan untuk membuat otak kita lebih ternutrisi oleh oksigen. Nah kemudian kalau yang teknik 5, 4, 3, 2, 1 itu adalah kita itu belajar untuk tidak banyak mikir. Kita tuh biasanya orang dewasa itu kan selalu mikir, ya mboten. Itu mengaktifkan si amigdala tadi, karena apa-apa dianalisa atau apa-apa dipikir. Nah, 5, 4, 3, 2, 1 itu melatih kita untuk sekedar melihat sesuatu atau mendengar sesuatu dan tadi panca indera tadi itu apa adanya. Misal nih,
lihat 5 benda yang ada di dekat kita. Misal, saya melihat ada pohon itu, ya sudah, saya hanya melihat itu tanamannya warna hijau. Tapi saya nggak perlu menilai kok tandurannya elek ya. Orang tuh disirami. Orang tuh disirami. Nah, seperti itu. 5 benda. Jadi yang bisa kita lihat dengan mata. Pilihlah 5 benda. Kita hanya melihat sesaat. Oke, tuh ada tanaman hijau. Oh, ada air mancur. Tapi nggak usah pakai mikir. Ya. Kemudian 4 itu adalah sesuatu yang bisa kita sentuh. Misalnya nih, kita mau memeluk bantal, memeluk anak kita, atau mungkin karena nggak ada yang dipeluk, ya sudah kita memeluk diri kita sendiri juga boleh. Atau di depan rumah ada rumput, ibu jalan kaki dengan telanjang kakinya, nggak pakai alas, silakan dinikmati. Nggak usah kita, waduh kok reget ya. Dadanya pusing kalau Kayaknya otomatis ya. Seperti itu. Apa tadi? Lihat, sentuh, dengar. Nah, dengarkan 3 suara yang bisa ditangkap oleh telinga kita. Misal ada langkah kaki, ya sudah kita dengarkan aja, nggak perlu ya kayak sopo ya. Arep nang ngendi ya. Jadi apa sih nyolong ya? Misalnya seperti itu. Jadi Jul boleh nggak tuh? oh boleh. Misalnya suara air mancur, boleh. Intinya adalah kita itu nggak perlu analisa atau menilai sesuatu yang tadi datang tadi, ya. Nah, termasuk kayak suara besi nih, marketing nanti ya. Jadi seperti itu ya. Lihat, sentuh, dengar, cium, betul. Paling menarik ini. Nah, Pak, itu nanti terus kita gage ini apa ya? Jadi lali materi kompor. Jadi gini, kalau penciuman, kalau saya menyarankan carilah aroma yang punya efek menenangkan. Misalnya parfum. Nah, tapi parfumnya tergantung ya, ada jenis yang membuat kita wah rasa senang. Lotion. Paling gampang kalau saya punya biji kopi, Bu. Saya taruh di gelas. Gelasnya saya hias. Itu biasanya saya hirup kalau saya lagi pusing. Itu bisa punya efek menenangkan. Jadi pakai biji kopi juga boleh, atau herbal, nah itu tuh juga bisa. Boleh, Rempah-rempah. boleh silakan. Aku orang masak ya, Bang Bu. Apa Bu tumbar? Munir jahe, boleh nggak itu ya? Silakan, yang penting tidak membuat kita repot dan yang itu punya efek menenangkan. Tapi kalau dari penelitian itu yang punya efek itu adalah biji kopi. Seperti itu. Nah terus apa tadi? Lihat, sentuh, dengar, cium, cekap. Nah cekap ini menikmati apa yang ada. Misalnya, oh adanya air putih, ya sudah kita minum. Bukan soal air putihnya, tapi bagaimana ketika si air putih ini pertama kita ngangkat gelasnya, nempel di bibir, kemudian airnya kita telan, lalu kita rasakan. Nah itu yang kita lakukan. Gak harus makanan atau minuman yang mewah. Adanya air putih, ya sudah air putih. Adanya kacang rebus, ya kacang rebus yang kita nikmatin. Seperti itu. Jadi intinya sih, buat apa sih 5, 4, 3, 2, 1 ini? Supaya ada jalan baru yang terbentuk di otak kita, biar kita enggak mikir kokean. Jadi sidik-sidik dianalisa. Nah, berarti nggak boleh menganalisa. Boleh ketika memang kita dihadapkan pada suatu masalah. Tetapi untuk hal-hal yang sebetulnya kita nggak perlu, ya sudah kita sederhanakan dengan hanya menikmati aja. Kemarin saya barusan baca artikel, Bu, bedanya otak anak sama otak orang dewasa itu ternyata ada. Kalau anak itu mereka itu pikirannya itu sadar penuh tentang apa di sini dan kini. Jadi misalnya dia lagi mainan, dia benar-benar bisa menikmati mainannya. Dia nggak mikir sesuatu apa ya, wingi apa ya, itu enggak. Nah sementara kalau orang dewasa otaknya itu sudah ruwet. Jadi orang ngomong-ngomong sih kayak sesuk ngopo ya, mengko gegek nganu ya, lah wingi kan ngene, gegek mengko ngene. Jadi otak kita itu tidak sadar penuh tentang apa yang sedang dilakukan. Nah, contohnya yaitu arep lunga nanti wis mikir kok nek nganu piye. Nah, delok rantai otak, wah lah kok ribet banget. Nah, jadi apakah
nilai seperti itu. Nah, kita belajar untuk menyederhanakan orang kakean biji menilai. Itu namanya apa? Orang kakean mikir. Itu ya Bu. Semoga berhasil. Amin, amin. Amin. Sudah punya bayangan ya Bu ya? Kira-kira di rumah ini yang mau dicium siapa? Siapa? Oke. Baik, kira-kira yang tadi disebutkan contoh dari Bu Mbak Ariel tadi ada nggak Bu di rumah? Aplikatif nggak ya? Ini gampang ini. Nah, misalnya nanti mau cari yang kira-kira apa tadi Bu? Kalau 5 sampai 1 tadi yang pertama apa, yang dilihat apa, mau mendengar apa gitu sudah? Oke. Daripada nanti ibu lupa, ibu nanti kundur dari sini dicatat gitu ya. Kemudian harus lali katanya. Ya, kemudian nanti saya mau melihat apa, mau mendengar apa gitu ya Bu ya. Oke, jadi sudah punya teknik sendiri. Ini kok waktunya tinggal 5 menit ya Bu ya. Saya lagi door press atau ada yang mau tanya? Aduh, kok banyak sekali. Aduh. Saya kalau banyak yang tanya, saya takut ditinggal Bu. Ya, saya. Oke, 1 pertanyaan boleh ya? Oke, aduh, dari tadi ibu yang pojok yang ngacung ya, dari pertama pas masih materi tadi ya. Oke, boleh dibantu, ini mic-nya bisa dibawa ke sana ke arah adik-adikku yang cantik. Yuk lari secepatnya, yuk, go. Ibu silahkan disebutkan asmanipun, lajeng dari mana. Dan ini langsung dijawab ya Mbak Ariel. Terima kasih waktunya. Saya Daryatun dari Wabasa. Salam kenal Bu dari Terima kasih ya Mbak. Pertanyaan saya kok jadi banyak. Karena pertanyaannya beranak ini kayaknya. maksudnya gini loh. Karena stres dan sebetulnya stres itu kan menjadi orang yang betul-betul nggak bisa mikir sampai pusing. Akhirnya saya mau maafkan agak sampai tidak ingat itu loh. Itu termasuk stres berat. Pertanyaan saya, kalau ada yang dikatakan stres setiap hari yang saya alami, karena saya nggak tahu jenis stres bermacam lagi. Karena sekarang ada yang stres, ada yang nah kadang kalau mangkel ya, mangkel dalam keluarga, orang kerja nggak ada temannya, lampung-lampung, ya. Itu kadang-kadang saya kok stres kayak gini. Boleh nggak bicara seperti itu? Karena sepele dan saya takutkan kalau nanti sebenarnya itu nggak stres, karena sebenarnya harus bisa mengendalikan diri, namanya sudah saya ada jawab. Kalau nggak bisa mengendalikan diri, terus sebenarnya saya bilang stres itu juga nggak baik. Kalau sebenarnya kok stres, karena jadi orang stres nggak baik. Ya itu. Nah, pertanyaan saya, sebaiknya kalau ada masalah-masalah sekecil itu kira-kira bisa terusin, tidak usah disampaikan kalau itu stres itu ya Pak. Baik enggak itu nanti pertanyaan yang saya alami. Untuk yang kedua, tadi Ibu menyampaikan kalau kita melihat adalah tidak pakai hijau, misalnya putih, ini tak rasa jauh oke. Terus kalau benar, pakai maju bawa pasir gimana? Nggak lihat tuh Bu, kan cuma dengerin. Itu mendengarkan. Kalau kamu melihat air ini Pertanyaannya tuh ada laki-laki yang bisik-bisik dari telanya ini. Nah, seperti itu. Karena sampai saya tidak jadi fungsi kita. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak, itu untuk membuat apapun yang saya perlukan. Jalur. Jalur. Iya. Jadi jalur yang untuk berpikir pelan tadi belum bergerak dengan komen itu. Iya, betul. Berarti kalau saya banyak komen itu membuat orang lain jelek. Yang ngomong bukan saya ya Bu. Ini saya introspeksi diri. Berarti orang itu banyak ngomong dengan baik itu. Tapi kalau diam aja itu ya stres ya Bu. Gatel mau komen nih. Dan sini pengennya ngomong bersih baru naik. Tapi yang lain dapat baik. Itu bikin stres. Benar nggak? Omongan saya mengatakan orang lain itu membuat saya stres. Sebetulnya kalau dilakukan ya banget. Karena kehidupan sehari-hari itu selalu
jawabnya ini, takut kualat takut. Oke, satu Bu, kita itu punya standar. Seringkali kita itu punya standar yang berbeda dengan orang lain. Misalnya nih, urusan rumah, buat kita resik ini nih, benar nggak? Tapi belum tentu buat anak itu penting. Belum tentu juga buat suami itu hal yang prioritas. Nah, seringkali kita itu punya standar sebagai seorang wanita. Dulu saya juga gitu Bu, ono rambut si jiweng, pengennya tak jipuk, saya sapu gitu ya. Tapi ternyata itu bikin saya stres. Kenapa? Ya saya gak nyaman. Nah terus harus gimana? Saya tidak mau mengubah lingkungan untuk mengikuti saya. Saya yang harus menurunkan standar. Nek wancine aku pengen nyapu ya tak sapu. Nek lagi kesel, udah, ya rasa. Kalau suami udah pulang, saya minta tolong disapuin. Nah, tapi perkaranya lain lagi kalau suami saya nggak mau nah itu berarti nanti saya arahkan untuk yuk konseling marital ya, konseling pernikahan. Intinya gitu Bu. Jadi sekali lagi jangan-jangan kita itu punya standar atau tuntutan yang bisa jadi itu berbeda dengan orang lain seperti itu. Itu ya, semoga menjawab ya Bu ya. Semoga menjawab ya Bu. Iya, mesti ini ibu-ibu yang saya lihat suami kalau habis mandi andu ketek kubruk. Andunya orang dicantau ke tidak ngeneng aso paling nyebeli ya Bu ya. Yang saya ya sebel. Nah, satu lagi mungkin ibu yang ibu ini waktunya sudah habis, saya takut ditinggal semuanya. Kapan-kapan kita ketemu lagi, kita bikin lagi ya Bu ya. Oke ya. Untuk pertanyaan sudah saya cukupkan, saya mau bagi door prize hari ini, oke ya? Oke, sekarang door prize-nya tadi yang terkait dengan yang disampaikan Mbak Aril ya. Saya nanti ini kayaknya tersedianya berapa ya? 5. Ini hanya untuk ini aja Bu, kenang-kenangan di rumah gitu ya. Kalaupun nanti hari ini nggak dapet, siapa tahu ya lain kali dapet. Oke, baik. Tadi Mbak Aril sudah cerita tentang stres ya Bu. Oke. Sorry, Mbak Aril mungkin mau closing dulu sebelum saya ke stres gitu. Ada pesan, motivasi dan lain-lain yang Pantun diucapkan. aja ya, Bu. Pantun boleh. Saya pakai. Ini yang buatin anak saya. Dikit-dikit overthinking. Cakep. Mikir masalah yang nggak habis-habis. Cakep. Jangan lupa bahagia itu penting. Belajar jiwa pasti kece abis. Itu ya. Salam sehat jiwa. Oke, dah. Baik, ibu-ibu ini kita sudah sampai di penghujung. Kita minta untuk 5 orang deh Bu maju di sini ya. Satu dulu deh, saya pengen apa sih yang dirasakan dari kegiatan hari ini? Saya boleh menunjuk ya. Apa yang dirasakan, bukan pertanyaan gitu ya. Oke, sini Bu, sini maju ke depan Bu. Oke, yuk. Gimana Bu dengan acara ini? Apa yang dirasakan? Yang saya rasakan hari ini happy karena ada solusi stres, karena saya juga stres kayaknya. Oh, gitu ya. Oke, baik. Ya karena sudah tidur. Oh, jadi tema ini mungkin relate sama sehari-hari Ibu gitu ya. Oke, baik. Saya kok tidak tumbuh subur, jadi stres. Oh, gitu ya. Jadi saya happy. Oke, sudah punya solusinya ya Bu ya? Oke, baik. Silahkan, terima kasih sudah mengekspresikan perasaannya. Oke, ya oke. Selanjutnya Ibu, tadi ada teknik yang disebut dengan box breathing. Yo, ada yang bisa sedikit saja menyampaikan, tapi mengulang lagi. Yuk ke depan yuk. Ayo, apa tadi? Yuk sini Pak, ke depan. Oh ini, Ibu mau maju sini? Apa? Tadi box breathing-nya apa tadi? Box breathing itu pengambilan nafas dari hidung untuk disimpan ke dalam tubuh kita dan diam selama 4 detik. Nanti kita diamkan 4 detik, setelah itu kita buang dari mulut. Oke, berapa detik lamanya? 4 detik. 4 detik. Terus berapa kali frekuensinya? 4 kali. Oke.
silakan. Jadi tekniknya apa Bu? Tarik, tahan, hembus. Apa Bu? Tarik, tahan, hembus. Lagi? Oke ya, baik. Kemudian selanjutnya, hari ini yang ulang tahun ada nggak? Yang paling dekat dengan hari ini? Ibu tanggal berapa? Ada yang lebih dekat ke tanggal 25? Oh 12, oh sama, ya sudah sini maju berdua sini. Dapat 12 ini. Oke. Sini Bu. Sudah difoto ya Mas Narjo? Monggo. Satu lagi Ibu, mana tadi? Oke. Silakan Ibu. Oke. Baik, ada yang bisa menjadi ini yang terakhir deh Bu, masih nggak sih? Masih satu ya. Ada yang bisa menjelaskan teknik yang terakhir tadi? Yuk, salah nggak apa-apa kan nanti diingetin bareng-bareng. Ibu, mari. Yuk, dari tadi tuh jawab aja. Sini Bu, maju Bu. Oh iya, dibaca dong Bu buat ngingetin. Yuk apa? 5, 4, 3, 2, 1 tuh apa? Teknik apa ini? Apa dewi maksudnya? Rasakan, mendengar, Terus yang terakhir? Mencecam. Meraba. Kalau 5 tuh apa 5 Bu? Apa tadi? Pertama? Melihat, meraba, mendengar, mencium, mencecam. Aduh ini harus dibagi nih Bu sama yang bantu gitu ya. Oke, terima kasih Ibu sudah mencatat semuanya. Baik, J. Matur nuwun Ibu-ibu untuk pagi hari ini sudah pada protokol nggak apa-apa ya. Kita sudah lebih dari yang dijanjikan. Matur nuwun kerawuhannya. Yang pasti gapai happymu, kelola stresmu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.